Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa kembali duduk bersama dalam majelis ilmu kita tiap malam Rabu, di mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan membedah diri, yaitu menyelesaikan 7 huruf terakhir, yaitu mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Ada 7 huruf. Namun sebelum kita masuk pada posisi yang 7 huruf, kita pahami bahwasanya karena kita menuju kepada huruf mim, maka berdasarkan rumus huruf mim itu adalah berada pada posisi rukun sholat yang ke-12. Jadi apabila sudah mengucapkan salam, maka berbentuk huruf mim karena sudah bertemuan pesawat. Pada saat roh akan keluar itu posisinya ada di rukun 11, yaitu sholawat. Jadi roh akan keluar itu pada posisi setelah kita mengucapkan syahadatain itu. Nah, dijelaskan oleh Nabi bahwasanya proses keluarnya roh dari jasad manusia itu ada banyak caranya. Di sini diceritakan tergantung daripada amal kita. Kemudian roh yang keluar itu disambut oleh malaikat. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Sesungguhnya mayat itu dihadiri oleh para malaikat. Apabila mayat itu adalah seorang laki-laki soleh, maka mereka mengatakan, keluarlah engkau, wahai jiwa yang baik dan berasal dari tubuh yang baik. Kemudian keluarlah engkau dengan terpuji dan bergembiralah dengan angin yang sejuk dan wewangian yang semerbak serta Tuhan yang tidak murka. Itu apabila yang baik jiwanya, artinya berdasarkan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki. Ini dipanggil begitu roh keluar itu disambut langsung oleh malaikat. Namun ada nantinya roh itu yang disambut tidak dengan baik. Nah, siapakah ini? Harus si pulang. Dikatakan bahwa itu si pulang, maka selamat datang jiwa yang, artinya jiwa ini kalau di dalam bahasa kehidupannya itu adalah jiwa yang jadi, maka tidak selamat. Dijelaskan sini, tidaklah selamat jiwa yang jalim, kadang selamat itu. Begitu keluar jiwa yang jalim itu tidak akan selamat. Keluarlah engkau hai jiwa yang kotor dan berasal dari tubuh yang kotor. Keluarlah engkau dengan tercela dan bergembiralah dengan air yang mendidih dan tanah serta aneka ragam lainnya yang serupa. Jadi roh itu disambut oleh malaikat dengan bahasa-bahasa yang sangat menyedihkan. Kemudian dijelaskan lagi di dalam surah An-Nahl ayat 32, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka Assalamun alaikum. Maka di sini kita memahami ketika roh keluar disambut dengan sebutan Assalamun alaikum, maka pada posisi sholat ini sudah rukun yang ke-12. Jadi sesungguhnya kita sembahyang itu bila Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ada lagi sudah kan sudah bertemuan sudah. Ada lagi diri kita. Disinilah malaikat langsung mengucapkan Assalamun alaikum, langsung disambut. Makanya orang sembahyang ya salam itu salam kepada malaikat ya. Jadi sama. Satrom yang di sini keluarnya ke kilometer dulu, disambut oleh
kilometer sama kita. Jadi kilometer seakan-akan disebut dengan malaikat. Kemudian ada dijelaskan tipe atau kondisi orang yang meninggal atau roh yang keluar itu dengan cara dipukul di wajah dan di dubur orang tersebut. Jadi ada dua cara yang diketahui kondisinya itu ketika jiwa kita itu selama di dunia kotor. Ada yang dipukul di wajah atau di dubur, di burit yang bahasa kita. Ini dijelaskan di dalam Quran surah ke-47 yaitu surah Muhammad ayat 27. Fakaifa jatawafathum malaikatu yadribuna wajuhahum wa asbarahu. Dijelaskan di sini bahwasanya bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat mencabut nyawa mereka seraya memukul-mukul muka mereka dan punggung mereka. Nah, di sini saat posisi kita ini sudah mengucapkan syahadatain dalam sembahyang, maka membaca sholawat itu titik akhir kita. Allahumma sholli ala Muhammad itu seolah-olah roh itu sudah mulai menjalar. Artinya ia mencari jalan keluar, sudah mencari jalan keluar, sudah mencari. Jadi ketika kita selesai membaca syahadatain, dijelaskan di sini bahwasanya perjalanan roh lah ketika akan keluar itu, perjalanan mulai ditariknya roh dari kedua telapak kaki. Ini sangat sedih lah, dahsyatnya sangat luar biasa. Jadi ketika roh itu ditarik dari kedua telapak kaki hingga lutut. Nah, jadi ternyata perjalanan roh keluar dari tubuh itu dari telapak kaki menuju lutut. Datang sekelompok malaikat menarik roh kita dari kedua telapak kaki hingga lutut. Kemudian malaikat yang sekelompok tadi ia meninggalkan, maka datang lagi sekelompok malaikat yang lain. Nah, artinya nih satu grup tariknya roh kita dari telapak betis itu sampai ke lutut. Kemudian ketika sampai di lutut ditinggalkannya. Kemudian datang lagi sekelompok, sekumpulan malaikat yang lain masuk menarik roh dari lutut hingga ke perut. Dua proses lah roh kita itu, dua proses. Dan kemudian mereka keluar, artinya sudah sampai di perut, keluar malaikatnya sekelompok tadi. Kemudian datang lagi sekumpulan malaikat yang lain dan menarik rohnya dari perut hingga sampai ke dada. Kemudian mereka keluar. Nah, sampai di dada ini ya, jangan di rumah sakit di ICU tuh hibak sudah berpasang. Sampai di dada. Dan yang terakhir datang lagi sekumpulan malaikat kemudian menarik roh dari dadanya hingga ke kerongkongan. Dan itulah yang dikatakan saat nazat orang itu, artinya akhir. Makanya apabila roh giar-giar sampai di tenggorokan itu tuh batas sudah. Berarti ini ada empat tahapan sampai di tenggorokan. Jadi kita dada sampai ke tenggorokan bolak-balik. Artinya pada bawah dada lagi dada sudah, itu penentuan jalan kematian. Apakah roh ini keluar lewat kedua tangannya atau melalui jari-jari tangannya?
Jadi sampai terjadi kita ke tenggorokan, bisa ke tangan matinya orang, menurut tangan kacau. Bisa tangan kanan, bisa tangan kiri. Bisa juga kena keluarnya lewat telinganya, bisa juga lewat mulutnya, bisa lewat hidungnya, bisa lewat matanya. Yang terakhir yang dikehendaki itu lewat ubun-ubun. Itu yang dikehendaki itu adalah lewat ubun-ubun. Apabila orang itu baik, maka roh itu keluar melalui ubun-ubun, laksana mencabut sehelai rambut kayak biasa. Itu nyaman itu yang dikehendaki. Kemudian apabila amalnya buruk, jadi maka roh itu kembali ditarik melalui kedua telapak kakinya. Itu yang paling parah. Jadi di sini kita memahami ternyata perjalanan roh itu dari dua telapak kaki sampai ke lutut. Makanya lutut itu hurufnya dal, menemukan dengan tanah. Bisa dijelaskan. Kemudian lagi itu tadi cerita perjalanan roh. Perjalanan roh keluar itu salawat tuh. Itu salawat tuh, bila kita membaca salawat tuh roh tuh sudah keluar. Bila sudah keluar rohnya, ya roh tadi bernama dengan huruf mim yang disebut dengan jiwa. Jadi ujar Tuhan, wahai jiwa, balik kepada nur koinah. Jiwa inilah yang kaina diproses. Jiwa memasuki alam barzah. Itu jiwa. Di sini tadi dijelaskan lagi ada dua cara atau dua kondisi kematian. Ada yang dipukul di wajah dan ada yang dipukul punggung atau pantat, burik dubur mereka, memukul-mukul muka mereka dan punggung mereka atau pantat mereka. Dan siapakah yang lebih zalim di dalam Al-An'am ayat 93, yaitu orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepada saya. Berarti yang pertama, orang yang ibaratnya ini telah diwahyukan kepadaku. Nah ini sanksinya ini bisa seorang guru lebih parah ketika ia menyampaikan satu ayat Al-Quran dengan pemahaman yang salah. Tuh bahaya. Jadi sanksinya bagaimana kita menyampaikan ayatnya, oh ini boleh, ini kada misalnya, seperti yang akan kita hadapi kan. Makanya kita dengan tegas menjawab, kita tidak berani posisi menghalalkan dan mengharamkan. Ada wani kita itu. Disitulah kita ada wani. Karena haram dan halal itu jelas. Kalau ada jelas kita ada wani. Tapi kita ada memakai. Makanya kita harus merubah posisi kita ini sekarang. Karena jelas di sini sudah Al-An'am ayat 93 ini menjelaskan kondisi kematian kita itu ada yang dipukul di wajah dan ada yang dipukul di punggung atau di pantat. Kenapa? Kedustaan, berdusta atas nama Allah. Hati-hati kita menjelaskan ayat Quran. Ada bahasa lagi, beramal tanpa ilmu. Paling bahaya, beramalan cangkal benar, tapi umpat-umpatan. Orang tulang juga umpat, tapi gak ada paham. Itu bahaya, beramal tanpa ilmu. Kemudian di sini pulang alangkah dasarnya sekiranya kamu melihat orang-orang yang jeli berada dalam tekanan sakaratul maut. Maka di sini ada dua hal. Yang pertama kedustaan, yang kedua selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Nah, menyombongkan diri terhadap ayatnya ini, begitu kita bisa baca Al-Quran, baca terjemah, maka paham yang lain salah. Ini yang paling bujur. Nah, ini sanksinya ada dua kondisi nanti kematian.
ia dipukul di wajah atau di pantat, dijelaskan di situ. Kemudian apabila roh keluar dari jasad, ia akan berkata-kata dan seluruh isi alam di langit atau bumi akan mendengarnya kecuali jin dan manusia. Jadi kita nang sakaratul maut ini bapuria, bapandir, memohon, tapi kita ada mendengar beritaan. Nang mendengar itu seluruh isi alam, semut mendengar, tikus mendengar, kucing mendengar. Nang ada mendengar berdua aja, jin dan manusia. Apa kata roh di situ? Jangan menyiksa aku, jangan menyakiti. Banyaklah orang yang menyakiti, banyak. Ketika sakaratul maut baca yasin nyaring, baca al-baqarahnya, itu menyakiti, menyiksa. Jadi orang rohana keluar itu harus tenang, sunyi, benar. Makanya talqin la ilaha illallah itu kan usah banyak-banyak, 3 kali gitu sudah. Biarkan orang anak itu diberikan dengan ketenangan. Itu sama kita menyiksa orang hendak bulik. Bila terlalu kita riung, oh yasin nyaring baca di telinga orang anak mati. Benar itu? Iya, lain perintahnya itu kan bacakan terhadap mayat, bukan. Ini kan belum jadi mayat. Nah di sini jelas sangat jelas dijelaskan bahwasanya Allah berkata, wahai artinya orang yang di sekitar, jangan bergemuruh, jangan ribut. Tapi kan kebanyakannya kan jangankan nama sakaratul maut hanya garing 1/4 sudah membaca yasin nyaring tiga. Coba kita rasakan, kita nih garing lah, tentang orang mana ada aja yasin ya, baca yasin deh, rasanya kita dibacakan yasin. Pikiran aja kita garing, logika kita biasanya hendak mati lah aku nih. Rasakan nyaman lah. Nah makanya itu membuat khawatir. Jadi ada 2 kondisi tadi. Yang pertama, seumpama itu sama dengan orang yang suka beramal tanpa ilmu. Banyak 90% di wadah kita ini banyak nambah amal tanpa ilmu. Contoh haji dan umrah. Cek ya, adalah yang belajar tentang haji, adalah yang belajar tentang umrah. Tahu tulang benernya. Orang-orang tulang 4 dia daftarnya duit, ilmunya ada. Ilmunya bisa baca Quran, bisa baca hadis, bisa sembahyang, bisa berzikir, itu aja ilmunya. Ilmu umrah, apa garam umrah itu apa? Kita diperintahkan umrah itu supaya apa? Kita diperintahkan haji supaya apa? Kadang. Contoh, ketika Allah memerintahkan kita sholat, apakah langsung kita mengerjakan sholat? Tidak. Kita diperintahkan mempelajari rahasia daripada bacaan dan gerakan sholat. Hanya disuruh, hanya kita ini. Ketika diperintahkan umrah adalah belajar tentang umrah. Nah ada belajar cara umrah, cek ya, mengasih tuh. Karena yang bilanya berangkat dari bandara apabila tujuannya ke Madinah dahulu, maka kita berniat memasang kain ihram di atas pesawat. Karena dari Madinah menuju Makkah pasang ihram, ya. Di BAD kayak itu belajar cara umrah. Nah dibahas tuh umrah tuh tujuannya apa ya, sama dengan haji, kadang datang belajar berat. Hampir 90% kita temui karena pernah ininya bila orang anak berangkat haji manasik haji, orang anak umrah manasik umrah. Adalah orang manasik yang menjelaskan umrah diperintahkan agar diri kita begini. Saya bayangkan, inna sholata tanha anil fahsai wal
munkar, supaya jangan munkar, supaya dalam fahsya itu kayak apa. Pelajari, ketika kita berdiri betul siapa, ketika kita takbiratul ihram siapa, ketika kita baca Fatihah siapa, makanya kita olah skema ini. Bila baca Fatihah tarik ke atas, ini kisahnya. Tahu kita dengan diri kita. Ini namanya bujur belajar. Itu tujuan kita. Banyak orang yang beramal tanpa ilmu, itu kasihan. Maka di sini ketika malaikat mencabut, menarik roh tadi, malaikat memukul wajah, dipukulinya. Nah, anak malaikat tadi dipukul oleh malaikat di muka. Wah, ujar malaikat apa? Keluar nyawa. Keluar nyawa. Artinya nyawa roh itu dipaksa keluar. Kira-kira malaikatnya orang mata pura apa? Selainnya kan keluar nyawanya, ya. Keluar nyawanya. Sehari malaikat suruh kada kawa keluar aku aja. Kenapa? Ribut nanti higa bergemuruh. Kada kawa keluar roh. Barat keluarnya roh. Ada yang menangis di higa. Sekalinya menyiksa kita. Jadi seorang anak yang paling berat menyiksa orang tuanya itu pada saat sakaratul maut. Lain yang waktu menjawab hidup itu lain. Pada saat sakaratul maut, kita hendak mati. Ini kuliah. Bebacaan Quran kah kuliah sama yang menyiksa. Tuh, ini kan ada dipahami. Padahal apa di surah Muhammad ada menjelaskan sini, Al-An'am menjelaskan. Setelah kita pelajari, kayak ini kah proses keluarnya nyawa, keluarnya roh itu sangat luar biasa, pedih itu. Kemudian aku pukul lagi ke malaikat di muka, keluar nyawa, kada kawa jiwa keluar. Pukul di muka, kada kawa jiwa keluar. Amun ditarik, ya malaikat pas sakit. Bila aku tarik kena sakit kan, keluar seorang. Kada mau keluar, kada kawa, akhirnya ditarik. Iya, nah bisa takat tangan kan? Karena ditarik. Bila inya kalau seorang masih tak ubun-ubun. Nah, jadi sesungguhnya irji'i ila rabbiki itu, roh itu keluar seorang harusnya. Tapi kenapa? Ternyata ada yang disiksa oleh ahli keluarganya, oleh ahli kawannya. Disiksa, lalu ya nanti kalau lihat muntung, lihat mata keluar, itu banyak penyebabnya. Kemudian ada yang dipukul di punggung atau di pangkal, dipukuli. Nah, kira-kira nanti kita nasihat biasalah orang meninjak di burit supaya apa gerak, dipukul di pantat. Bila kali udah hitam atau apa ketulanannya apa bahasanya tuh, ditapak di burit supaya tak keluar kan, itu maksudnya. Tuh. Artinya orang yang dipukul di muka dan di pantat itu karena lihat ini ada mau keluar, ada mau tak keluar, ibarat orang katulangan itu kada kawa keluar, dipukul di dubur. Nah, ini kan tarikh cerita kematian seseorang itu diceritakan seperti itu, mau dipukul wajahnya, dipukul pantatnya. Nah kita cari itu kayak wajah itu kenapa gerak, pantat itu kenapa, nah, itu yang kita lanjutkan. Namun kita baca tarikh aja, kayak itu akhirnya aja orang mati. Nah kita cari itu sebabnya, kenapa bisa dipukul di pantat, kenapa bisa dipukul di wajah saat kita akan meninggal. Itu yang kita cari. Maka ketika roh ditarik keluar pada tubuh kita, inilah yang disebut dengan huruf mim, jiwa babaran dan jiwa sederhananya. Nah disebut dengan huruf mim sebutannya. Nah, langsung kita. Jadi kalau roh itu sudah keluar disebut dengan mim atau disebut dengan jiwa. Nah, maka ketika roh keluar itu ngarannya di mana letak daripada jiwa kita ini atau roh mim, di alam barzah. Nah,
alam barzah. Huruf ba, ra, jim dan ha. Barzah. Barzah. Jadi jiwa kita itu berada di alam barzah. Bila sudah keluar disebut dengan huruf mim. Jadi wahai mim, buliklah kainaka huruf nun ya ke asalku. Itu kainan itu kisahnya. Tapi ini kita sudah keluar. Bila kita sambayang assalamualaikum warahmatullah, itu keluar sudah. Kadang-kadang sudah diri kita sama kita. Kenapa sampai di salam waktu sembahyang itu? Karena begitu kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, adalah diri kita seikungan kada ada lagi, makanya kematian segera. Jadi bila sudah diri kita kada ada lagi, lalulah salawat. Salawat itu adalah keluarnya roh, makanya didukung. Salawat itu artinya jika bahasa kita tuh perjalanan rohana keluar, karena diri kita sudah menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluna. Roh berjalan sudah salawat, ibadah sudah keluar rohnya, keluar rohnya disebut dengan huruf mim, jiwa. Dan lagi kita di mana posisinya? Di alam barzah. Ketika posisi di alam barzah, nah sebetulnya di sini ketika roh keluar, kita akan melaksanakan penyelenggaraan jenazah. Ya, penyelenggaraan jenazah, dimandiin, dikafan, disolatkan. Tuh. Ya. Nah di sini karena kita sudah ada menjelaskan, ketika roh tadi di perjalanan keluar, roh itu akan menghadapi 9 pertanyaan. 9 pertanyaan dibagi 3. Fase pertama, ya, apakah engkau meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan engkau? Ini kan sudah kita jelaskan. Roh itu akan berjalan seperti itu. Berarti roh berada di alam barzah. Nah, ketika roh berada di alam barzah, kita akan bertemu dengan 3 malaikat. Sama nih, setelah keluar pertemuan siapa sana? Kawiha. Kawiha itu ngarang keseluruhan. Di dalam kawiha itu ada apa tuh? Oh, ternyata ada IMCB, sikrin, jangan di dalam. Keluar ada bulan sikrin, ada kan? Di kawiha itu ada bulan sikrin. IMCB sama tuh kan? Nah, maka huruf ba ini ngarannya persaksian. Hal yang pertama adalah persaksian, berhadapan dengan malaikat Roman. Kemudian kita akan berhadapan dengan malaikat siapa sih hukumnya? Munkar. Kemudian berhadapan dengan malaikat Nakir. Jadi ketika kita berada di alam barzah nih, kalau orang belajar biasanya tahu nih malaikat Roman ya, malaikat Munkar, nih malaikat Nakir sudah. Ya, ini tidak sekadar nama. Kenapa pertama itu bertemuan dengan malaikat Roman? Ini waktunya 7 langkah. Ketika yang menghantarkan ke kubur 1 langkah, datang malaikat Roman. Datang sudah 7 langkah, tuntung kita mencatat. Ini kita selangkah, datang malaikat Roman. Lalu kita ujian malaikat Roman, catatlah semua amalmu. 7 langkah, malaikat Roman berangkat sudah, datang berdua pulang. Sempatlah kita mencatat 7 langkah, tutunglah amal kita 7 langkah. Sempatlah kira-kira.
Kayak kita menghitung, hitungannya 7 langkah itu kira-kira berapa jam, berapa hari kira-kira kalau menghitung. 1 hari kita perbandingan, 1 hari dunia sama dengan 1000 tahun. Nah, 1 hari dunia sama dengan 1000 tahun. Sekarang 1 hari itu ada 24 jam. Bagi Pang 24 berapa ini? Nah, kalau bagi adalah kalkulator. 1000 bagi 24 atau sehari sama dengan 1000 tahun bagi 24. Jadi ketahuan 41,666. Nah, 41 tahun yalah. Betul lah. 41 tahun 6 bulan. 6 bulan 6 hari 6 hari 6 jam. Iyalah. Nah, kita kalau kadang-kadang kita hitung berarti 1000 tahun sehari bagi 24 jam berarti 1 jam itu iyalah. Iyalah. Ini 1 jam sama dengan 41 tahun. Iyalah. Kan bagi 24 jam. Berarti 1 jam itu nilainya 41 tahun 6 bulan 6 hari 6 jam. 1 jam berapa menit? 60 menit. Bagian 60 menit 0,69. Nah, koma berapa? 0,69,44444. Nah, berarti 1 menit itu bernilai ini 41 tahun. Berarti bernilai berapa nih sebenarnya? 6 jam. 6 jam. Ini 41 tahun hitungannya, ya kan? Berarti 1 menitnya 69 apa? Bulan lah. Bulan jadinya 69 bulan 4 hari 4 jam 4 menit. 1 menit 69 hari. Nah, kemudian ini 1 menit 69 bulan. Ini 69 bulan. Ada ini 41 tahun. Ini 69 bulan. Iyalah. Karena tahun ke Google-nya ke bulan kan. Sekarang berarti 1 menitnya ini. Ya. Kemudian 1 menit berapa detik? 60. Bagi pulang 60. Bagi 60. 0,011574041 0,11 57 57. 40. Ini hari berarti ini jam. Iyalah. 11 jam 11 hari. Ini hari sudah gugur ke bawah. Bulan di atas. Oh bulan. Iya bulan berarti hari. Jadi 1 detik itu 11 hari. Nah, anggap aja kita bulatkan 12 hari. Ya. 12 hari sama dengan 1 detik. Sekarang kita melangkah 1 sedetik lah. Berarti 7 langkah 7 detik kali 7.
ternyata berbuli ke 12 hurufnya nih. Rumus, kita cari rumus dulu. Kali 7 84. Nah, 8 ini rahmat, 4 ini 4 anasir. Nah, asalnya dari 4 anasir bulik karena rahmatku. Luar biasa rumus, diada-adakan lah. Cek saja dalam Al-Quran, manusia tuh mati hanya dengan 2 cara menuju akhirnya. Yang pertama dengan rahmatnya, yang kedua dengan syafaatnya. Berarti kita 84 hari, iyalah kita mencatat 84 hari catat amal kita. Kada sampai 3 bulan lah. 3 bulan kan 90 hari, kurang 6 hari 3 bulan, ya kurang 6 hari 3 bulan untuk catatan kita. Tapi apa? 7 langkah, nah ya 7 langkah. Kalau kita menghitung waktu kita di sana. Nah sekarang dapat rumusnya rahmat terakhir nih, Roma. Untuk mendapatkan rahmat, semua kita itu berakhir dengan rahmatnya. Tapi syaratnya, kira-kira kita ini dapat rahmatnya tidak? Bila ada dapat rahmatnya, kita tunggu syafaat. Maka syafaat ini ada yang dari Rasulullah aja, ya, karena dari jangka bahasanya gurunya, ke ulama, belajar di mana, itu maksudnya. Karena apa? Karena mengamalkan apa yang menjadi gurunya. Karena syafaat gurunya itu di situ. Di situ. Kemudian syafaat kuitan. Kemudian syafaat seseorang yang memiliki anak perempuan 3. Itu karena syafaatnya. Nih, karena apa maka bertemuan dengan rumah? Kalau kita baca ngaran malaikat aja, ini dia malaikat untuk mencatatkan kita amal kita. Padahal disebut dengan roman itu adalah hal yang pertama itu adalah jiwanya bersih. Jiwa ini termasuk dengan nyawa. Nih, selama hidup kita bersih saja jiwa. Jiwa ini sama dengan hati, sama dengan pikiran, sama dengan otak kita. Apabila kita selama hidup hati kita kotor, pikiran kita kotor, awam sudah. Kalau jiwa yang bersih berarti ini lebih kepada amal. Nih, jiwa itu lebih kepada apa? Makanya orang meninggal itu ruhnya keluar tergantung amalnya. Tergantung amal. Itu yang pertama. Syarat untuk mendapatkan rahmat itu jiwanya dulu diperiksa nih. Ya Tuhan, rahmat tuh masih ada. Coba aku lihat dahulu. Hadaplah ya Tuhan. Catatan ikan selama hidup itu nak kayak apa gerang nih. Amal. Makanya apa hal-hal yang pertama dijelaskan? Hisab pertama adalah sholat. Makanya di sini sama dengan sholat. Tuh, bujur hati sudah. Amal apa pertama yang dihisab? Sholat nih, huruf ini. Di sini itu yang menentukannya. Yang kedua ini nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Adakah bumi dan seisinya ini yang tidak berasal daripada nurnya? Awak kita seikungan nurnya, nyawa kita seikungan nurnya, beras yang kita makan nurnya, iwak yang kita makan nurnya. Berarti ini menyangkut kepada
harta, kebendaan. Berhasil kan? Ini banyak. Yang kedua apa aja? Sidang harta. Kalau kita belajar ini, memiliki harta, duit sebanyak apapun, kada mau lagi bangga, ya namun orang kada mau sombong lagi. Coba aja, berharta anak kayak apa aja manusianya kada mau sombong asal pengadai ini nang cagernya kita jadi masalah. Tapi bukan orang-orang kada mencari harta, anak cari harta, artinya kada menyombongkan lagi. Karena ternyata ini jadi penghambat syarat bisa tidak mendapatkan rahmatnya, bahaya. Jadi nur. Adakah ujian Tuhan ketika berduit, ketika kada berduit, ketika makan itu sadarlah dari mana semua? Ketika kita memiliki harta, pada pernah ya kan? Penggunaan harta kada pernah sesuai dengan hukum. Itu bahaya. Jadi apa? Apabila ini jiwa kita kotor, ternyata apa yang kita miliki, adakah yang kita miliki, bahkan diri kita pun adalah daripada nurnya. Adakah yang kita miliki harta? Ternyata tidak ada. Berarti jiwanya berhasil, hartanya pun berhasil. Sampai di sini maulah bertemu lawan dua nih. Kada bertemu. Kalau bertemu dengan yang dua ini karena kekotoran. Jadi kalau untuk syarat mendapatkan 70.000 tan peso itu, ini dulu utama. Makanya bertamuan dengan Roman, artinya kita itu bertamuan dahulu, berasihakan dahulu jiwa kita, berasihakan apa yang kita miliki. Kira-kira aman kita selama hidup ini berhasil. Harta dijakati semua, harta kita gunakan di jalan Tuhan, wakaf, infak, sedekah, jalan semua. Meninggal kita, ini jiwa, sedangkan Tuhan ya ayat Tuhan nafsu, wahai nafas jiwa, tuh kemana buliknya? Nafsu, buliklah. Jadi dari nafas ini bulik kepada nur kayaknya dahulu nih, hanya kepada jat. Ini dipanggil boleh kasih ini energi ilarat bikin. Syaratnya apa? Itu syaratnya. Tapi apabila kita sudah berhasil, energi tidak langsung boleh kasih ini, berapa kita turun ke bawah sini? Malahnya harus tanpa orang mati itu ada betapa anak tiga itu. Kalau kita tahu ada malaikat, kalau ada surga, ada neraka, karena ini langsung kasih ini petaknya. Ini petaknya. Kenapa ini kita ajarkan disebut dengan batin? Ternyata batin itu adalah tempat persaksian dulu, hisab kita dulu. Itu disebut dengan baja. Misalnya jiwa kita kotor, kekotoran jiwa itu disebut dengan kesombongan. Maka apa? Kekotoran jiwa inilah saat meninggal dipukul di wajah, dipukul malaikat, ditampar di muka, keluarnya wajah. Tuh, berarti apa? Yang dipukul di wajah itu nih bermasalah ketika amalnya sewaktu hidup. Dipukul di wajah, sembahyang cangkal, umrah cangkal, haji cangkal, tapi ada ilmunya. Baiklah berapa umrah, ilmunya hanya ada. Aku bisa baca Quran, bisa, apalagi hadis. Sembahyang bisa, itu kan lain ilmu cara sembahyang bisa. Ini yang dimaksud umrah itu apa? Haji itu apa? Ada paham, tahu berangkat. Maka banyak banget orang begini itu. Nih, dipukul di wajah. Yang kedua dipukul di pantat. Berarti apa? Kekotoran hartanya. Dipukuli di muka kadang awal luar, hanya pukul di kulit. Hartanya kebanyakan bermasalah. Dipukul di pantat. Dua kondisi roh keluar dengan mengenaskan, dengan ajab,
yang sangat pedih dijelaskan oleh Al-Quran. Ternyata kondisinya. Maka orang yang di sekitar kita kada mendengar kita merintih, kada mendengar anak, bini, dingsa, anak itu ada mendengar. Jin pun kada mendengar juga. Nang mendengar kucing, nyamuk, tikus itu mendengar kan? Makanya kucing kadang-kadang akur seorang katanya. Karena ia mendengar rintihan keluhan orang yang hendak mati. Makanya kita carikan agar Al-Quran menyebutkan dipukul di wajah dan dipukul di punggung atau di pantat. Ternyata ini menunjukkan kalau dipukul di wajah adalah pada amalnya rusak. Ini melihat orang mabuk penuh celak, kada amalnya lah. Melihat orang sembahyang penuh pujian. Bila ada orang sembahyang, aja. Jaga keluargaku jangan kayak itu. Pak sembahyang dia orangnya, wah. Memuji benar, melihat nih menggunakan wajah, inya melihat apapun sudah membuat sangka-sangka, bahaya ini matinya. Bagaimana caranya? Kemudian karena bahasa kita sekarang itulah melihat dengan kasat mata muncul celaan, melihat dengan kasat mata muncul pujian. Apa yang dihadapi? Berhadapan dengan munkar. Jadi munkar ini lambang daripada kesombongan. Sombong. Ini munkar. Tapi apabila jiwanya bersih, hartanya bersih juga. Ya, hartanya bersih juga. Nah, bila hartanya bersih, berarti orang tuh jujur. Nih, maka apa? Rasakan kita. Amun kita ini bersih, bertemuan dengan yang dua nih. Kalau inya hartanya kada bersih, bertabuannya inya harus jujur. Kada tahu aja. Semua berasal daripada tanah, daripada air, kada sadar. Awas jadi nakir. Merasa beramal, merasa berilmu nih. Berhadapan dengan munkar. Jadi munkar dan nakir itu sesungguhnya adalah, kalau dibahasakan bahasa kita apa? Ini kelakuan kita kada baik. Nah, kada baik itu disebut dengan munkar. Apa bahasanya? Realisasi apa maksudnya? Kelakuan kita seorang juga aja, jangan bahasa kita sesali. Ya, kita kada sadar apa yang kita makan apa semua. Dipuji senang apa semua. Nakirnya kada jujur dengan diri. Kada jujur dengan diri itu apa? Kada tahu asal usul diri. Kada tahu dari mana asalnya kita. Kada tahu. Jadi nakir aja. Maka catatan yang pertama ini dijelaskan seluruh anggota tubuh kita itu mencatat, membuat pengakuan seorang. Kalau kamu disuruh mencatat, kelakuan kanan kiri, kanan kanan, betis, kadang itu langsung mencatat seorang. Makanya apa? Tahulah berapa hari datanya? 84 hari. Kita mencatat final untuk mendapatkan rahmat Tuhan itu final 84 hari. Namun kita sudah memahami ini, berhargalah harta dengan nyawa kita, dengan ilmu. Kenapa ya Tuhan? Maka asa rugi mengeluarkan zakat. Ya, tuh zakatnya sekian ya Tuhan, diatur Tuhan sudah di Quran. Ketika mengeluarkan lalu asa rugi. Semua anak ada tuh, bahkan diri engkau seorang itu daripada nuruku. Harta itu pun daripada nuruku. Kenapa? Sangat
merasa kerugian pada waktu itu? Ya, karena jalan usaha begini, nah, jadi masalah. Itulah tipu daya dunia. Ketika kita merasa kerugian, mungkar. Ya, kemudian kita tahan, kada jujur kita bertemuan dengan nakir. Jadi inilah penentu. Ternyata ada yang menafsirkan bahwasanya kematian itu tidak ada. Yang pertama, tidak ada kematian karena kita selama hidup tidak pernah mengakui kita ini hidup. Yang kedua, tidak menemui ajab kubur ya, ini ajab kubur karena siksa. Siksa namanya. Kadang-kadang namanya, karena kita selama hidup ini bagasi terus, kada pernah membuat sangka-sangka beramal sesuai dengan petunjuk. Kada ada beramal dengan meragu-ragukan tuh, kada kita beramal. Ya, ini baik, jurang ini baik, kita terima baiknya. Kita kaji dulu, kita bedah dulu, kita gawi. Kada sabaran gawi. Karena sanksinya berat. Makanya kenapa Nabi itu mengharamkan taklid buta? Asal mendengar bagus gawi itu maknanya taklid buta. Kenapa Nabi itu malah sekalinya ini beramal tanpa ilmu? Kondisi kematiannya itu dipukul di wajah nih. Apakah kamu tidak mendengar? Apakah kamu tidak melihat? Ya Tuhan, kenapa tahu amalkan aja? Nah, jadi kita belajar ini merangkum hadis-hadis tentang kematian. Kenapa Nabi melarang taklid buta? Nih, tahu kita. Kenapa ketika di alam barzah itu hisab yang pertama adalah sholat? Nih, dapat kita. Yang kedua harta itu artinya keseluruhan dunia dan seisinya, keseluruhan. Maka inti daripada kesemuan yang disebut barzah ini, apabila ini sukses, maka judulnya adalah ini kan sholat. Minggu depan kita bahas rapat nih. Tapi kita pahami dulu perjalanan kita itu masuk ke alam persaksian dahulu. Jika ini kantor, ada 4 ruangan. Kita memasuki ruang BAP dulu, di BAP, ruang BAP. Bila kita sukses, bagus semuaan, lihati semasa hidupnya bagus, semua harta yang dimilikinya dunianya bagus. Nah ya Tuhan, diberilah masuk ke ruangan rahmat Tuhan, dapat ini, masuk mendapatkan rahmat. Insyaallah di minggu depan kita bahas nih tentang bagaimana kondisi rahmat atau ampunan Tuhan. Karena begitu diampunan Tuhan, kita masih ada 2 huruf, jib dan na. Karena begitu mendapatkan rahmatnya, belum tentu masuk ke dalam golongan 70. Belum tentu. Di sini penentu ini dapat rahmatnya surga, ya. Tapi harus menjalani hisab. Tapi ada yang masuk ke dalam golongan 70. Begitu mendapat rahmat, dicek semua amalnya, ternyata semasa hidupnya orang ini melihat orang mabuk, kada menyangka, kada membuat sangka, oh ini ahli neraka, kada mau itu. Melihat orang sembahyang, kada mau menuduh ahli surga, berarti amalannya tuh katanya salah. Di depan tuh kita bahas masuk kotak rahmat apa, masuk kotak jim apa, masuk kotak hak apa. Cuma yang kita pahami dahulu bahwasanya jiwa itu akan meluncur ke satu tempat dahulu nih, yang disebut dengan alam persaksian. Kalau di dalam cerita itu dijelaskan kita tuh masuki yaumul hisab ya. Nah, ini disebut dengan alam barzah. Apa yang disebut barzah? Di dalam buku itu mengatakan barzah adalah sekat antara dunia dan akhirat. Sekat bahasanya.
Jadi di bahasanya kita dihisap dulu di sini, begitu dihisap ya mendapatkan rahmat atau ampunan karena menentukan apakah ini masuk pada golongan 70.000, apakah ini masuk pada golongan kanan. Itu kan sesuai Al-Quran. Nah itu dibahas ulang di sini. Jadi di tengah sini akan menentukan keluar daripada surah Al-Waqiah. Di sini kita menentukan ulang. Jadi dari kesamuan ini kita kadang keluar pada hadis, kadang keluar pada Quran bagaimana cerita kematian. Nah, insyaallah minggu depan kita masuk. Ini akan kita bahas menjadi 4 kali pertemuan. Kalau langsung kalau bingung ya. Jadi kita pahami dulu. Apakah hal yang pertama ini kita sudah beres melaksanakan dalam kehidupan atau bagaimana? Maka tuntaskan dahulu. Kalau sama harap ahli waris kita menuntaskan akun kita. Ada jaga aman aja. Aku banyak aja ada harapan. Sudah mati kita, ada harta ini berabun. Jangan anak memberisakan akun kita. Ada harapan kalau diharap biar alim terawat. Kenapa? Biar alim lain ada alim. Mensaulakan pada bagi si anak ya paham. Banyak si gong alim, si gong kata tepat bahwa kadang-kadang dirisakan seorang aja kita kadang-kadang magang nih. Jadi rumus pertama kita hidup itu ini kita dirisakan semua bahwa munkar ini adalah kesombongan. Bahasa daripada romannya juga. Coba kita belajar tentang kematian. Bertemu dengan malaikat roman ya. Romannya lain karena malaikat. Romannya tugas malaikat. Bila tukang catat, bila di kantor dengan ini sekretaris, iyalah sama. Adalah malaikat sekretaris, manusia sekretaris ada. Kalau siapa katanya sekretaris kan ada tugasnya. Tuh, Roman tugasnya adalah menghimpun, merisuk catatan jiwanya nih, catatan manusia. Itu malaikat Roman. Ijrail itu tugas khusus nang menarik nih, mengeluarkan merumbuti ya, roh nyawa tuh karena Ijrail. Dikira kita akan bertemu malaikat Ijrail lalu bingung. Banjarbaru seiko mati, Martapura seiko mati di hari dan jam yang sama. Jakarta ada bulan, Sumatera ada bulan, Aceh ada bulan, bingung. Kaulah berangkat mencabut dengan waktu yang bersamaan, ada pemikirannya. Maka ada guru bilang gitu, aku bingung dia mikirkan ya kayak apa berangkat dengan jarak menjauh, matinya di jam yang sama. Nah, Banjarbaru ada polisi, di Jawa ada polisi. Nih sama, Roman sama. Bila kita itu jujur, bila kita ada sombong, kadang ada Roman, ada usaha-usaha bertanis itu. Apa nanti kata? Kayak itu maksudnya. Amun kita ada sombong, kita jujur aja, buat apa munkar? Ada kan akhir, kada ada. Itu maksudnya. Makanya malaikat ini di rukun sholat ada pada rukun ceknya, rukun berapa? Pada saat ruku cek ya. Nah, pada saat ruku tarik ke atas tulang. Tulang tuh ngarannya amanah. Amanah tuh sembahyang amanah, amal amanah, harta amanah. Tarik ke atas malaikat. Nah, pas itu malaikat surga, neraka dan jijik. Surga hanang nyaman, neraka nggak ada nyaman rasa. Ya. Adalah kalau kita jujur aja, adalah bertamu, ada bertamu. Kayak itu maksudnya kita hidup. Ternyata kejujuran, kebohongan, kesombongan, semua itu adalah membuat sebutan kelakuan kita itu menjadi munkar, menjadi nakir. Jadi skema itu luar biasa tuh. Tuh merancang-rancang kita sudah
Jadi bila kita saat ruku itu lihat siapa naik ke atas, malaikat. Pada saat sujud pulang kita perhatikan siapa di situ, Adam. Makanya apa? Di Quran itu hanya dua disebut, yalah. Rukulah bersama orang yang ruku dan sujudlah bersama orang yang sujud. Kenapa? Maka dua disebut. Karena pada saat ruku hancur kesombongannya. Pada saat sujud lebur kehidupannya, dunianya lebur. Ternyata aku daripada Adam, Adam daripada tanah. Kada bulinglah kepada roh. Itu maksudnya. Luar biasa, kita bisa sudah menyimpulkan bagaimana proses atau birokrasi penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, kemudian menjalankan rukun 13 yang disebut sholat, kemudian ibadah sudah tutup sampai yang berwirid mengulah diri kita. Maka itu wirid itu disebut dengan ruhul ibadah. Wirid itu artinya apa nang kehendak kita ini membentuk diri kita. Nah itulah kainan nang hadir di hadapan kita saikungan. Wirid kita itu bukan hanya ditambah hiyangnya, ya kan? Segala sesuatu itu kita masih ingat dari almarhum guru itu, apa aja jadi nang dilihat lawan nang didengar itu samuan jadi ilmu diri kada keluar pada diri. Contoh aja, ada rambutan, ada kacang, kawalah kita memahami ilmu rambutan, kawalah kita memahami ilmu kacang. Semua itu kada keluar pada ilmu diri kita. Pelajari cara bermasak, cara menetapas, semua adalah ilmu diri, kada keluar dari mereka. Nah, jadi kesimpulan pada malam hari ini, tuntaskan yang pertama, bereskan otak. Kita memandang apa aja, jangan pernah menimbulkan lagi celak. Siapa aja, biar kita ada menyukai, ya kan? Membenci, hilangkan semua. Wah ini kan bilanya ada menyukai, wah pasti mencela sudah. Menyukai itu sudah pasti kan? Jangan bahasa-bahasa sasarik-sariknya kita nangkai apa aja lawan makhluk. Jangan lagi ada kebencian, jangan lagi ada celak. Karena ini bahaya kita di sini. Jangan lagi kita jangan lagi membenci sangka-sangka kayak apapun. Yang kedua yang kita berisakan adalah apa yang kita miliki, apa aja. Beriskan sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis, sesuai perintah Tuhan. Zakat fitrah itu diri kita. Ini di sini kita beresin, karena kita menyadari diri kita itu adalah daripada nurnya, daripada rohnya. Kita zakat fitrah setahun sekali. Beresin kita berisahkan semua. Karena kita pinalnya kita di sini. Di sini ada pinal. Di sini pinalnya apakah 70.000 surga tanpa hisab, atau golongan kanan menerima catatan amal. Tuh dua aja ya, dua. Amun angka 3 itu langsung sebut dengan nar. Jadi 3 golongan, cuma ini kita gambarkan adalah 2. Karena angka 3 itu ada melalui lagi, ini langsung dah kada dihisap-hisap lagi. Golongan angka 3 itu kan melalui langsung. Tapi kalau Islam, Muslim itu akan menjadi ini Muslim. Ada 2 hal. Makanya kita simpulkan, hal yang paling mendasar adalah bagaimana membentuk otak kita dahulu. Ya, otak itu paling utama. Karena kadang-kadang yang lebih berperan itu otak. Langsung berpikir, langsung panas otak ya. Karena terus ke hati, terbalik. Mengarang dunia itu terbaliknya otak dulu. Beli otak pusat, turun ke hati, lalu sakit hati. Sebenarnya apa?
otak tuh kada berperannya hati sebenarnya awalnya. Tapi karena Pak nengaran dunia itu pasti otak nang dulu pusat. Oh, terus tuh hati, sakit hati kan. Ketika sakit hati habis tuh seluruh kabut binatang keluaran. Ya, saking sakit hatinya. Itu kayaknya. Jadi hal ini kita tiadakan dan ada yang bahas pulang banyak zaman aja, ya kan? Amun aku pada berpikir, amun aku pada anu, ya kawan hidup pasti kayak itu dibahas orang, itulah bahasanya. Jangan membuat sampai pikiran kita itu adalah kepada takdir kita aja. Bila kita dian orang kebersamaan takdir kita, kondisi apapun kebalikan, itulah keimanan kita. Itu yang harus kita perhatikan tuh. Kita ini belajar ini menuju kehidupan kepada golongan yang utama. Itu dulu tujuan kita belajar itu dulu tujuan kita. Yang pertama dulu. Namun kasih ini golongan kanan ini kan itu sudah nyata. Ternyata sudah tahu sambayong. Makanya kenapa kemarin kita dapat mengukur bahwa umur dunia kita ini adalah 4,6 miliar tahun. Nih umur dunia kita. Dapat rumusnya, ya kan? Umur dunia kita, umur alam semesta. Nih umur alam semesta dapatnya 138. Cek di kotak situ. Satu ahad. Nabi. Tiganya Nabi. Bisa Nabi itu sama dengan Nur Muhammad ya. Nah, kita pakai bahasa menurut aja Nur Muhammad. Karena semua berasal daripada Nur Muhammad. Nih ini dunia. Ya kan, kehidupan ada karena rahmatnya. Dari sini Pak, angka tuh kalau umur 13,8 miliar tahun sudah dihitung ini. Jadi umur alam semesta itu umurnya ini, umur dunia segini aja. Makanya karena ketika dunia ini kiamat, ini umur dunia kita nih sampai 4,6 miliar tahun kiamat. Nah kiamat alam semesta masih ada di sini. Hancur dunia kita nih, digulung, dibangun Tuhan, bukan dibangun surga dan neraka. Di sini juga ada nih surga dan neraka. Di sini juga, cuma ada di Palembang, ada di Banjarbaru. Kenapa? Karena alam semesta kosong, bergulir kayak asal, cuma dibangun dari timur dan barat. Nah, surga dan neraka. Menamuilah kita, menamui bila masuk kepada golongan kanan. Bila masuk kepada golongan utama, kita akan menamui. Kita langsung boleh ke jannati surganya. Pilih aja kita. Makanya taman surga apa aja ada kayak aja. Karena memang ini alam semestanya masih ada, masih terbungkus oleh aras. Nah di sini kawan, insyaallah mudah-mudahan kita bisa memahami semuanya. Bagaimana menyiapkan bekal daripada akhir kehidupan kita ini, hanya bekal. Nang lain mengadakan siapkan bekal kematian, sembahyang jangan ketinggalan. Bagus saja kepadanya. Kenapa ada memahami sembahyangnya? Kenapa kita harus berdiri betul? Kenapa harus kita takbiratul ihram? Itu ada belajar orang. Jadi kita bertakwa sama orang kalian tuh kenapa kita makan disuruh Tuhan berdiri betul? Amun kada aja berapa? Tatap berdiri betul ngarannya, dan berabah berdiri betul jalannya. Tuh, ya kan itu rukun. Kada kawa boleh ditinggal. Cuma cara berdiri betulnya boleh dengan berapa? Nah, berarti kita bahas berdiri betulnya. Tidak
tidak dipelajari secara rinci. Menciptakannya berdiri betul, pada diri kita paham di sini siapa yang berdiri betul, naik ke atas banyu mara kita, ya banyu kita ini kembali kepada air, tarik ke atas rohnya, adalah ngakuan diri. Saat berdiri betul, makanya disebut dengan diri terdiri dan diri terperi sadar kita. Itu makanya kita belajar biar berabah, biar berduduk kita sembahyang tatap berdiri betul ada. Tapi amun belajar cara sembahyang aja, boleh aja kita jangan berdiri betul, boleh aja ada takbiratul ihram, bolehlah sembahyang ada takbiratul ihram. Maka itu rukun, ya, karena hanya secara syariat dipahami berdiri betul dan takbiratul ihram dan sebagainya itu. Alhamdulillah kita sudah paham. Jadi kertas yang selangbar itu sangat luar biasa. Namun kada ingat pelajaran kita 6 tahun lebih ini berjalan, kita simpulkan dengan 1 lembar. Tuh. Ingat kita siapa yang berdiri saat rukuk, siapa nih tarik ke atas malaikat. Tahu kita ketika sadar di situ itu surga, kita bisa memahami. Makanya kita simpulkan bagaimana kedudukan rukun 13 itu, gerakannya, bacaannya kita simpulkan, masukkan ke dalam diri kita susun. Itu tujuan kita belajar. Jadi pada malam hari ini begitu kita simpulkan bahwasanya perjalanan roh tadi di dalam sholat, maka ketika kita di rukun 12 berarti roh kita ini sudah keluar. Kalau bahasa kasarnya sudah mati. Menjadi orang apa? Mematikan diri sebelum mati. Jadi cerita perjalanan roh ini, karena sebelumnya memang kita sudah bahas ketika roh keluar itu seperti apa, dan ini kita sudah bahas. Maka kesimpulan tadi semoga kita bisa dapat menjalankannya. Untuk itu kita tutup dulu kajian pada malam hari ini. Setelahnya kita adakan tanya jawab. Kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.